Majelis Hakim yang saya muliakan, saudara penuntut umum dan para pengunjung sidang yang saya hormati. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat anugerahnya lah saya masih sanggup menjalani seluruh proses persidangan sampai saat ini. Sebuah proses yang teramat panjang dan sangat menyakitkan bagi saya. Dan sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikir oleh saya bahwa saya akan mengalami hal-hal seperti ini. Hal-hal yang terjadi sama sekali di luar dugaan saya dan serasa amat menyakitkan, karena apa yang saya alami ini semata-mata merupakan fitnah keji terhadap diri saya. Sebuah proses persidangan untuk tuduhan tindak pidana yang sama sekali tidak pernah saya duga, apalagi saya lakukan. Tuduhan melakukan tindak pidana pembunuhan dan penelantaran, dan tragisnya lagi pembunuhan dan penelantaran terhadap anak saya sendiri, Angelin Magdir Megawai. Anak saya sendiri, betapapun dunia membedakan dengan mengatakan bahwa Angelin adalah anak-anak saya, tapi bagi saya sebagai seorang ibu, Angelin tidak ada bedanya dengan anak kandung saya yang lain, Yvonne Megawai dan
hanya diam dan tidak memberikan keterangan apapun di mana Angelin. Meskipun dia tahu bahwa saya sedang mencari Angelin. Yang semakin menguatkan saya untuk langsung bergegas ke tetangga setelah mengganti baju terlebih dahulu. Setelah mencari ke tetangga-tetangga dan Angelin tetap tidak ada, baru saya menanyakan langsung kepada Buster di mana sebenarnya anak saya Angelin. Dan jawabnya hanya saya kira dia kembali ke ibu. Pada saat itu saya mulai panik dan berpikir bahwa mungkin Angelin diculik. Sama sekali tidak pernah bervisit dalam pikiran saya saat itu bahwa anak saya Angelin telah dibunuh dengan cara yang teramat keji. Karena saya dalam pikiran saya saat itu Angelin diculik dan dibawa pergi. Tidak pernah sedikit pun saya mencurigai Agusta yang ada di dalam rumah saat itu. Sedikit pun saya tidak mencurigai diamnya Agusta pada saat saya memanggil Angelin. Dan tidak mencurigai karena Agusta untuk ikut mencari di mana Angelin. Karena yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah Angelin pergi di ruang yang tidak dikenal. Lalu di dalam persidangan ini tindakan saya yang mencari anak saya Angelin. Petugas campur Tuhan bukan ke tempat Mama Nova dan Mama Najwa dianggap sebagai drama. Di hati saya, seorang ibu pasti akan berusaha mencari anaknya apabila dipanggil tidak datang. Apalagi setelah jam cari tetap kunjungan, tetap tak kunjung ditemukan. Saya menelpon kerabat, teman untuk mengetahui keberadaan Angelin. Di tengah keputusan asa saya sampai-sampai menghubungi paranormal untuk melacak keberadaan Angelin. Saya melapor ketua pelingkungan di Polsek dan tim selain melapor saya minta didatangkan anjing pelacak. Itu bukan drama. Itu naluri seorang ibu untuk melakukan apa saja agar bisa dipertemukan kembali dengan anak saya secepat mungkin. Belakangan akhirnya saya tahu setelah melalui pencarian berminggu-minggu ditemani rekan-rekan polisi dan keluarga yang simpati kepada saya bahwa ternyata anak saya sudah dibunuh dengan sadis. Hampir hati saya hancur hati saya. Sedih tak tertahankan. Majelis hakim yang saya muliakan, saya mencoba sabar menghadapi cobaan ini. Tapi ternyata kematian anak saya Angelin bukanlah akhir dari penderitaan saya, namun merupakan permulaan dari penderitaan saya yang dilanjutkan oleh kekejian lain berupa fitnah dan tuduhan membunuh anak saya sendiri dan dituntut hukuman seumur hidup.
menerima arti kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak menaruh dendam kepada para penyidik. Saya tidak menaruh benci kepada saudara-saudara penuntut umum dalam persidangan ini. Seperti apa yang ada, apa yang disampaikan saudara penuntut umum di dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya adalah sama sekali tidak benar. Saya hanya berdoa agar rekan-rekan penyidik dan saudara penuntut umum tidak harus sampai mengalami kejadian seperti yang telah saya rasakan sekarang ini, untuk dapat pengertian pada bagaimana harusnya jadi fitnah majelis hakim yang mengucapkan. Akhirnya dalam persidangan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada majelis hakim. Dan saya yakin dan percaya majelis hakim telah melihat fakta yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Magitra yang dengan tekun dan teliti telah mencatat jalannya persidangan ini. Para saudara penuntut umum, izinkan saya menyampaikan rasa prihatin saya melihat seluruh upaya saudara untuk menghukum saya dengan cara-cara tidak sesuai dengan kenyataan, akan sampai pada kesimpulan untuk menuntut hukum penjara seumur hidup terhadap saya. Saya berdoa dan berharap semoga hal yang saya alami ini tidak perlu terjadi lagi kepada orang lain, dan lebih-lebih lagi terjadi kepada saudara penuntut umum. Ucapan terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada seluruh keluarga dan kolega dengan setia, kolega yang dengan setia selalu hadir dalam persidangan ini. Kehadiran dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua sebetulnya sangat menambah kekuatan bagi saya. Pada rekan-rekan media massa, saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah meliput dan menyiarkannya kepada masyarakat luas sesuai dengan fakta yang terjadi di dalam persidangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenaran di dalam perkara ini, bukannya rekayasa dan fitnah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mereka yang di luar sana, yang dengan caranya sendiri-sendiri memberikan dukungan moral kepada saya yang benar-benar saya rasakan selama ini. Ada yang sampai menebak rencana Tuhan. Satulah saya percaya Tuhan telah merancang rencana damai sejahtera dalam hidup. Hanya kepada Tuhan Allah saya mohon keadilan, dan melalui majelis hakim yang mulia saya mengharapkan dan memohon keadilan, dan melalui majelis hakim yang mulia saya mengharapkan dan percaya keadilan tersebut dapat diberikan kepada saya berupa putusan seadil-adilnya terhadap diri saya sebagaimana yang telah saya mintakan kepada yang mulia majelis hakim saat saya dituntut dengan hukuman seumur hidup. Demikianlah pembelaan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mendengarnya. Pasal 15 Februari 2016, rumah saya terdakwa Margaret Christina Mudrawa